Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Karim wa Ramadan Syahrul Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan menetapkan kita di atas segala ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Allahumma amin. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana biasa, membersamai para pemirsa Albina TV untuk berbuka puasa bersama keluarga, secara khusus yang berada di rumah ataupun dimanapun para pemirsa Albina TV bisa menangkap dan membersamai Albina TV. Ya, semoga sekali lagi apa yang disajikan bermanfaat adanya. Kemarin kita membahas tentang di antara syarat orang yang memberikan nasihat. Ya. Bahwa ada 3 fondamen yang perlu dimiliki. Ya. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-wara'u atau al-wari', kemudian yang ketiga adalah husnu al-khuluq. Kita masih berbicara tentang al-ilm, karena begitu pentingnya ilmu, bagaimana nasihat itu diberikan bagi orang yang memberikan nasihat, bagi setiap orang yang dalam dirinya ya secara umum bahwa mereka punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat. Maka memiliki ilmu, ya kemarin sudah kita bahas di antaranya contoh-contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan ya terhadap orang yang meminta nasihat. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana orang itu diberikan nasihat secara benar dan tepat, karena tujuan daripada nasihat itu sendiri adalah bagaimana orang mengenal yang baik, ya kemudian setelah mengenal dan tahu yang baik, dia melakukan hal yang baik tersebut, kemudian dia mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang baik tersebut, sehingga kebaikan itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu, ya, pada lingkungan-lingkungan tertentu, tapi kebaikan itu adalah menembus batas, ya, regional, nasional, ya. Kebaikan itu adalah harus bersifatnya adalah alamiah. Kebaikan harus dikenal oleh semua orang. Oleh karenanya, maka kewajiban para nabi dan rasul, innama 'alaika al-balagh. Ya, bagaimana al-balagh, semua ilmu itu disampaikan karena hak setiap orang untuk tahu tentang ilmu tersebut. Maka di dalam kesempatan sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bahasan kita masih tentang bagaimana seorang an-nasih, ad-da'i, al-ustadz, al-muballigh memiliki ilmu. Ya, nanti insya Allah akan secara spesifikasi kita berbicara tentang dawabit, ya, kriteria apa saja, batasan-batasan apa saja yang menjadi medan orang-orang yang memberikan nasihat itu. Ya, kriteria apa yang harus dimiliki, ya, seperti bentuk apa, ya, kaifiat yang memang diizinkan secara syariat ketika kita memberikan nasihat. Apa yang akan disampaikan, saya ingin muqaddimahi dulu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya bacakan karena saya tidak hafal. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, innama ya'muru wa yanha man kana 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu. Ini kaidah yang pertama. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, dilakukan oleh orang yang tahu ilmunya dengan apa yang dia perintahkan, dengan apa yang menjadi amar ma'rufnya,
ya, dan dia punya ilmu dengan apa yang menjadi nahi munkarnya. Ya. Sebagaimana yang diulang-ulang terus, jangan sampai karena tidak ada ilmunya, ya, begitu dia amar ma'ruf nahi munkar, maka justru ya sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan, maka na yufsidu akthar mimma yuslihu. Daya rusaknya justru lebih dahsyat daripada daya memperbaikinya. Alih-alih orang itu akan lebih senang terhadap Islam, lebih senang untuk beramal soleh, ya, lebih senang untuk taat, tapi karena kita menasehati yang salah, ya, kemudian orang itu menjadi jauh dari kebaikan, jauh dari Islam, tidak mencintai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hakikatnya dia bukan tidak suka dengan sunnah, tapi mungkin karena cara penyampaiannya yang akhirnya orang itu tertutup penglihatannya, hanya melihat caranya, tapi tidak melihat isi daripada yang dinasehati itu sendiri. Karena setiap orang punya banyak sudut pandang di dalam memberikan nasihat, ya, atau dalam menerima nasihat. Kadang nasihat itu ya tidak harus panjang, ya, satu kalimat begitu tepat maka itu sudah bisa memperbaiki hampir keseluruhan kehidupan seseorang. Tapi dengan kalimat yang panjang misalnya dan salah, atau dengan satu kalimat juga yang salah, maka itu menjadi penutup bagi orang untuk tidak lagi mau mendengar hal-hal yang sunnah, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi syariat. Ya. Nah, oleh karenanya tentu harus orang punya hati-hati, ya, dalam memberikan nasihat. Sekali lagi Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan kaidah bahwa man kana aliman, ya, ini syarat bagaimana orang itu harus punya ilmu dengan apa yang menjadi amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas, ilmu itu jangan sampai kemudian berbohong. Niat yang baik, ya, tapi berbohong atas nama Nabi. Ya, tidak boleh. Ya, bahwa apa yang kita sampaikan harus benar-benar hadis yang sahih, ya. Dan itu boleh dan itu dinisbatkan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang maudhu', ya, itu tidak boleh. Hadis yang dhaif yang tidak bisa dipakai hujjah kemudian dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu itu adalah tidak boleh. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi syai'i, ya, fa in kana min al-wajibati adh-dhahirah. Dan apa yang harus diketahui dari ilmu al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, poinnya itu adalah bervariasi, berbeda-beda, ya. Nah, kemudian beliau merinci, fa in kana min al-wajibati adh-dhahirat. Tapi kalau konten, ya, isi daripada nasihat itu termasuk yang hukumnya wajib, ya, semua orang tahu, hukumnya wajib, tidak ada lagi di situ kemudian orang muslim lalu dia berbeda pendapat, ya, tentang sesuatu yang wajib. Wal muharramat al masyhurah, atau perkara-perkara yang haram yang sudah populer banget, ya. Kas salati wasyam. Ya, kalau misalnya wajib yang zahir kan sudah kita tahu semua bahwa sholat itu wajib, saum Ramadan itu adalah wajib, ya. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan saya nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah, ini sudah dosa, ya, kalau dia tidak tahu itu, ya. Nah, hal-hal yang semacam ini seperti sholat dan saum dalam perkara-perkara yang wajib, ataupun zina dan khamar, misalnya zina dan minum, ya, atau judi, ya. Wa nahwiha fakul muslimin ulama biha. Maka kata Imam Nawawi, hal-hal yang sudah nampak jelas tadi dari hal yang wajib, dari hal yang haram, ya, yang sudah nyata-nyata terang benderang, itu semua kaum muslimin sudah pada tahu semua, ya. Nah, dalam pengertian itu maka sekarang kita tidak boleh tidak memberikan nasihat kepada orang yang belum sholat, kita ajak, ya. Jangan sampai dia mengatakan saya nggak tahu hukumnya sholat, makanya saya tidak berani nasihatin orang. Wah, itu salah, ya. Ya, itu tidak boleh. Kita harus berani karena sholat itu, saum itu adalah hal yang wajib, ya. Jadi tidak harus menunggu ulama dulu, tidak menunggu dai dulu, tidak menunggu belajar dulu, orang kita sudah tahu. Tinggal bagaimana caranya, bagaimana kita mengajak orang yang belum sholat, yang belum saum. Ya, begitu juga tentang zina, ya, kemudian minum,
ya, bermabuk-mabukan ataupun main judi, semua atau yang diharamkan riba, ya, itu sudah terang benderang, tidak ada ikhtilaf. Maka kita punya kewajiban, ya, secara umum untuk mengatakan kepada orang yang masih bergelimang dengan riba, kita katakan riba adalah haram. Harus kita cari cara untuk meninggalkannya. Ya, wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan apa saja, tidak ada yang kecil pun kecuali harus ditinggalkan dari yang riba ini. Nah, ini kemudian Al-Imam An-Nawawi memberikan bagian, ya, bagaimana amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu kata beliau, wa in kana min daqaiqil af'al wal aqwal wa mimma yata'allaqu bijtihadin lam yakun lil awam madkhalun fihi wa lahum inkaruhu bal dzalika lil ulama. Nah, ini kecuali kata beliau, kalau ada bagian-bagian itu adalah memang bagian-bagian yang perlu detail pemahamannya, hukumnya, ya, baik untuk dilakukan maupun untuk dikatakan, dan punya kaitan erat yang tidak dipisahkan dengan ijtihad, di mana tidak setiap orang, ya, lalu dia punya kapasitas untuk masuk, untuk bisa melakukan ijtihad, ya. Begitupun ketika mereka mau mengingkari karena tidak punya ilmu, karena hal itu ada sangat detil misalnya, ya, ilmunya juga harus mumpuni, maka ketika ada hal tersebut, baliknya ke siapa? Baliknya adalah kepada para ulama. Ya, ini global. Ya, nanti insya Allah di edisi berikutnya kita akan membaca tafsil rincian bagaimana urutan-urutan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Ini bagian al-ilm. Sebagaimana tentang ilmu itu sendiri, bagaimana kita harus tahu tentang hal al-mansuh. Kemarin sudah disinggung sedikit, orang yang diberikan nasihat itu kita harus tahu, ya, apa yang bisa pas kita memberikan nasihat secara konten ataupun secara ide ataupun teknisnya. Betul bahwasanya kewajiban kita adalah menyampaikan, betul, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan balighu anni walau ayah, ya, sampaikan, ya. Kemudian juga bahwa kewajiban berdakwah itu, ya, tapi sekali lagi bahwa ada hal yang harus kita perhatikan tentang hal al-mansuh, orang yang diberikan nasihat, ya. Dinukil dalam satu riwayat bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala saat beliau bersama para pengikutnya, ya, berjalan, kemudian mendapatkan tentara-tentara Mongol, ya, yang menjajah saat itu, yang datang ke Irak kemudian membunuh kaum muslimin. Nah, begitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah melewati tentara-tentara mereka ini sedang mabuk, ya. Kemudian para pengikutnya mengatakan, karena Syekhul Islam terkena dengan al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkarnya, kata para pengikutnya, Imam, ini mereka mabuk, ya. Maksudnya supaya diingkari, ya, supaya diingatkan, ya, supaya dicegah, disampaikan, ya. Saat itu Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, ya, lebih baik mereka mabuk, ya, biarkan mereka mabuk, ya, karena kalau mereka sehat, segar, tidak mabuk, justru pekerjaan mereka adalah menyakiti dan membunuh kaum muslimin. Maka membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu jauh lebih baik daripada kemudian mereka sadar, mereka tidak mabuk kemudian membunuh kaum muslimin. Salah satu contoh tentunya bahwa kita harus bisa mengenal, ya, untuk bisa memberikan nasihat. Ada anak-anak kita yang harus kita ajak, ya. Ada orang tua yang harus kita ajak, ya. Makanya di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana digambarkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an, ya, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam konteks, ya, bagaimana ketika orang tua, ya,
la qaddarallah kemudian ngajak ya untuk berbuat musyrik, maka Allah Jalla wa fi'ula mengatakan fala tuti'huma, jangan ditaati. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bahwa kita harus melayani mereka, menggauli mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Poinnya adalah bagaimana kita tadi ya tidak melepaskan apa yang menjadi ilmu itu dengan kaitan ilmu itu bisa disampaikan ya dengan akhlak yang baik. Oleh karenanya maka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nas ya, sebelumnya ittaqillah haitsu ma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, dimensi takwa luas. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Seorang yang nasih, pemberi nasihat, ad-da'i, al-ustad, tidak bisa hidupnya mengucilkan diri dari orang lain. Bagaimana masyarakat akan tahu kebaikan seseorang, ya, kemudian hanya muncul mungkin di mimbar-mimbar saja, hanya muncul di media-media saja, tanpa kemudian umat merasakan hal yang nyata dari ad-da'i tersebut, dari ustad tersebut, dari pemberi nasihat tersebut. Bagaimana akan dikenali tentang kata-kata yang baik di dalam interaksi secara langsung dengan masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Ya, wa kullun fi khair. Bahwa mukmin yang kuat ahabbu ilallah, ya, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat itu yang mana? Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Alladzi yukhalitun nas, orang mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih baik daripada mukmin yang lemah adalah orang yang senantiasa bergaul dengan manusia. Wa yasbir ala adahum, dan mampu sabar dengan segala apa yang terjadi. Jadi mungkin ada jamaah atau umat atau masyarakat atau siapapun yang membuat tidak nyaman, tetap sabar. Wa yasbir ala adahum. Maka seorang pemberi nasihat ada orang yang berada di tengah masyarakat tentunya. Orang yang dikenal dengan apa yang menjadi amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Orang yang duduk dengan mereka. Orang yang tahu tentang problem mereka. Ya, kita tidak hanya pandai mengucapkan kata-kata saja, memberikan nasihat. Tapi tidak bisa tahu, ya tidak tahu dan tidak menyelami rasa apa yang dialami oleh umat, oleh jamaah, oleh masyarakat, oleh orang yang kita dakwahi. Tentu kita harus menjadi bagian dari mereka. Ya. Allah Jalla fi'ula mengatakan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Rasul yang diutus ya untuk kamu, yang berasal dari kamu ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa kalau apapun yang menjadi kesulitan dan kepenatan kalian itu pun dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hanya itu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan sekali agar keimanan itu, kebaikan itu adalah sampai diterima dan diamalkan oleh orang-orang mukmin. Ya, berakhir dengan raufun rahim. Betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sangat begitu dekat, ya, sangat pengasih kepada umatnya. Ini bagian-bagian bagaimana nasihat itu dimiliki, nasihat itu disampaikan, dan bagaimana para pemberi nasihat mampu ya menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang baik dari tauhid, hal-hal yang baik daripada akidah sahihah. Ya, maksudnya tauhid adalah benar. Maksudnya bagaimana kita bisa menyampaikan dengan yang benar tentang tauhid, tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ya. Nah, berarti para pemirsa Al-Quran TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang perlu kita capek tentunya untuk menyampaikan dakwah dan kebaikan ini. Ya. Dan itu adalah diganjar dengan yang lebih banyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, berarti ahli ilmu itu kaitan dengan hal al-mansuh. Ya. Kita tidak semua kalimat kita bisa pas untuk setiap orang.
Tadi disampaikan ada anak kecil, ada orang tua, ada yang mungkin ukurannya sama, ada yang punya jabatan, ya. Bahkan di kesempatan yang akan datang kita akan sampaikan nasihat itu kalau kita mau sampaikan kepada umara, para pemimpin kita. Bagaimana nasihat itu bisa disampaikan kepada para umara, para pemimpin. Ya. Bagaimana ajaran Islam, bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar yang hak ini bisa sampai hatta kepada para pemimpin kita, sampai dengan baik menurut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal al-mansuh, ya, kondisi orang yang dinasehati, siapa mereka perlu kita perhatikan. Ya. Bukan membeda-bedakan orang secara diskriminatif, ya, kita boleh bebas nasihatin karena orang itu di bawahan kita dengan kalimat-kalimat apapun, ya tidak boleh, tetap sama. Ya. Di dalam hadis yang tadi sudah jelas, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulah manusia, ya, berkatalah kepada mereka, bersikaplah kepada mereka, annas manusia, semuanya. Kita melihat manusia sebagai manusia, tidak melihat jabatannya, tentu kita tidak boleh, ya. Dasarnya kemudian diskriminatif, tidak dalam konteks yang itu, tidak. Ya, sekali lagi bahwa ada orang yang kemudian kita harus pandai dalam mengemas kata, karena ada orang yang belum paham juga. Ya, ada peribahasa dalam bahasa Arab dikatakan al-hurru yakfihi al-isyaratu. Ya, al-hurru yakfihi al-isyaratu. Orang yang merdeka, ya, ini mohon maaf, ya. Dulu konotasinya ada merdeka dan hamba sahaya. Ya, orang yang merdeka itu cukup dengan isyarat, dia ngerti. Ya, tapi hamba sahaya dia kan tidak bebas, maka dia ngerti kalau disuruh. Ya, ngerti kalau memang petunjuknya jelas, ya, gitu. Tapi orang yang merdeka al-hurru yakfil isyarat. Maknanya adalah bahwa kita punya banyak tahapan tentunya, ya. Untuk menyampaikan nasihat itu sendiri. Kepada siapa nasihat itu disampaikan. Ada istri kita, ada suami, ya, ada siapapun, ya, tentu ada banyak bahasa yang berbeda, ya. Ada tata krama yang berbeda. Perlu kita perhatikan juga, ya. Perlu kita perhatikan juga. Mungkin ada setiap tradisi di satu tempat beda dengan tempat yang lain. Asal tentu hal-hal yang tadi, tradisi yang tadi tidak menyelisihi syariat Islam, ya, maka kita ikuti. Tapi kalau menyelisihi tentunya adalah tidak. Ini dalam kaitan dengan etika. Ya, ini kaitan dengan bagaimana nasihat itu disampaikan. Para pemirsa Al-Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa disampaikan pada sore hari ini membersamai dan menemani para pemirsa Al-Bina TV dalam berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, siam kita, qiyam kita, infak kita, qiraatul Quran kita, kemudian sedekah kita, kemudian silaturahmi kita, semua hal-hal yang baik di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Demikian yang bisa disampaikan, insyaallah kita lanjut esok hari, ya, masih dalam fiqhu an-nasihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menerima segala kesalehan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.